Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai macam info banyak yang akan saya sampaikan di sini. Tutorial kripto juga termasuk perjalanan saya semalam kemarin. Saya berangkat pagi hingga tadi baru pulang mau maghrib, dan ini habis maghrib udah mandi, sholat, makan belakangan. Langsung saya akan kasih info untuk kalian tentunya ya. Tapi tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau meme mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan info yang saya tahu, dan saya 2 malam belum tidur. Nanti pun mungkin nggak tidur habis subuh, jadi terhitung 3 malam. Kalau 3 malam itu ukuran masih normal. Manusia bisa tidur itu sekitar 3 malam. Kalau lebih dari 3 malam itu sudah orang hebat di luar nalar. Saya masih 2 malam ini masih kuat. Mungkin nanti 1 malam lagi baru besok siang bisa tidur normal kembali karena habis keluar kota. Altcoin ini siap meledak. Inilah tanda-tanda kebangkitan di tengah kondisi pasar yang suram. Kondisi pasar yang suram, jangan lihat harga saat ini, akan saya bahas tuntas semua nanti. Makanya jangan skip. Saya akan kasih pengalaman yang barusan saya alami. Semua kejadian yang saya alami bukan dari kehendak saya ataupun dari perencanaan yang matang, tidak. Saya selalu mengikuti apa alam yang akan terjadi dengan saya, itu saya selalu mengikuti saja dan tidak berasa rencanakan. Bila manusia berencana biasanya hasilnya gagal ya. Nggak semua, rata-rata yang saya alami seperti itu ya. Berjalan saya dari ketemu seorang waskito yang pernah menyampaikan bahwa PP ke depan akan jadi besar 1-2 rupiah, pun saya ketemu juga dengan tidak direncanakan, tahu-tahu ketemu saja dengan tuntunan alam. Dan kemarin ini sudah beberapa hari itu saya selalu dibel ibu saya terus untuk kangen, katanya, untuk silaturahim ke sana, bertemu ke sana, dan kebetulan si pembimbing saya juga mengatakan saya suruh ke sana paling enggak untuk ya mencium kaki orang tua begitu. Dan pas sampai di sana, karena saya tuh anak pertama, punya adik 2, dan kedua orang tua itu nggak satu rumah dan nggak satu desa, bukan bercerai, nggak rukun. Jadi anak 3 dikasih rumah semua. Ibu saya menempati anak kesayangan perempuan yang dia tempati, tapi yang diikuti. Tapi anak perempuan bikin rumah lagi sama suaminya di kota yang lebih bagus. Jadi rumah yang lama ditinggalin daripada nggak ditinggalin, ditempati ibu saya. Begitu juga sebaliknya, sama dengan adik saya yang laki-laki. Jadi karena nggak satu rumah, tapi kan usianya memang sudah di atas 80 tahun, sudah tua. Jadi nggak soal, bukan perceraian, ribut, berantem saya nggak berbeda. Jadi itu yang terjadi. Dan setiap saya kesana kan, ke orang tua itu kan berebutan, orang tua perempuan nginep sini, orang tua laki nginep sini gitu. Jadi harus dua-duanya harus kita datengin semua, adil gitu. Dan yang terjadi, setiap saya ke situ pasti adik-adik datang, ponakan datang, ya menghargai yang paling tua, datang ke situ. Dan nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, jam 3 sore itu adik saya datang, kemudian memberikan arahan, "Mas, ayo kita ke Wonobodro saja. Kita ke Wonobodro saja." Oke, saya langsung setuju. Habis maghrib kita berangkat. Kalau dia si tujuannya mungkin ingin wisata saja, jalan-jalan, tapi yang dituntun alam adalah saya, bukan dia. Makanya yang sampai di puncak makam berdoa di tempat yang lebih suci tentunya hanya saya. Dan saya bersama anak saya yang di pondok, dan satu lagi ibu saya yang saya ajak naik ke puncak ya. Kendaraan itu di bawah, jauh banget. Ke atasnya itu kalau jalan kaki nggak mungkin, di situ udah disediakan ojek, ngeri juga ojeknya ya, trail semua. Lewat jalur depan itu akan lama, akan jauh karena rame. Kita lewat jalur belakang yang kayak naik bukit-bukit gini, perkampungan itu, tahu-tahu 15 menit sampai lokasi di area belakang ya. Saya di situ 1001 surah saya baca, 3 jam bersila di situ. Dan rupanya anak saya sudah nggak kuat, ibu saya sudah nggak kuat. Anak saya turun duluan, ibu saya ngikuti. 2 jam hilang, saling cari mencari. Ibu nggak bawa HP, kalau anak yang saya bawa HP kan bisa
komunikasi. Kemana kamu? Turun ke bawah, naik lagi. Kita nggak akan pulang lewat pertama kita masuk kita nggak akan tahu, karena itu jalur kampung yang naik dibawa ojek. Kita nggak inget pulangnya nanti kemana. Kamu nggak akan bisa ke situ. Naik lagi, kita ke lokasi puncak, kemudian di puncak ketemu, kita turun lewat jalur yang benar, jalur yang depan jauh, tapi jauh ya. Nah, itu memang pintu utamanya di situ. Memang ini dekat dengan daerah saya, cuma memang waktu kecil saya sering ke situ, sudah nggak inget lagi di bapak saja. Saya setelah saya merantau kemarin ingat lagi saya ke makam situ, juga bukan untuk cari pesugihan, cari tuyul. Di situ nggak ada, nggak kayak Gunung Kawi, nggak, tapi itu untuk berdoa yang sangat mustajab katanya gitu. Dan berbagai macam penjuru memang banyak yang ke situ. Kalau ini katanya orang tua, kalau wali itu kan keturunan terah nabi itu 6 katanya. Kalau ini lebih tua lagi, urutan terah nabi itu ketiga, itu Syekh Maulana Malik Maghribi di daerah Belado, Kabupaten Batang gitu. Oke, saya langsung bahas mengenai altcoin. Altcoin sebetulnya turun memori seperti ini saatnya sale. Apakah ada altcoin season? Akan ada, menurut saya pribadi tetap akan ada. Cuma memang kita harus bersabar, karena tahun 2024 halving BTC, tahun 2026 setelah 1 tahun setelah halving BTC itu ledakan, sudah ketemu kesalahannya di mana nggak sampai altcoin season. Kita lihat fakta, nggak usah berita aneh-aneh dari sana sini omongan orang ngawur. Duit kesedot semua, pinter taktiknya BlackRock masuk ke BTC karena adanya ETF BTC. Bahkan ETF ETH pun melempem karena uangnya masuk ke ETF BTC. Itu yang terjadi, kawan. Akan tetapi setelah berjalan sekian lama yang katanya BTC sudah kayak saham nggak turun dalam, ternyata terjungkal dalam juga. Akhirnya untuk masuk di BTC ya sudah ETF-nya sudah nggak tenar dulu seperti tahun 2024 awal lalu. Saya yakin nanti ya akan bergeser ke altcoin siap meledak. Ini tanda-tanda kebangkitan di tengah kondisi pasar yang suram. Saya akan sampaikan di sini. Pasar altcoin tampaknya mulai menunjukkan sinyal-sinyal ketahanan yang mengejutkan. Meskipun situasi ekonomi global masih penuh tekanan, banyak analis kripto menyoroti bahwa di tengah gejolak pasar saham dan tekanan pada BTC serta ETH, harga altcoin justru tidak mengalami penurunan gratis, bertahan karena akan lari ke altcoin season ya. Jadi kalau ini turun, ini permainan market maker minggu kan Saturday biasa, volume nggak ada, dan trader yang kemarin pada leverage tinggi long pasti disikat, dihantam sama bandar. Fenomena ini menjadi perhatian utama para pelaku pasar karena biasanya sentimen negatif yang mendominasi akan menyeret seluruh pasar kripto ke zona merah. Namun kali ini ada indikasi bahwa altcoin bisa saja memulai rally ketika semua indikator fundamental masih tampak sangat bearish. Pasar altcoin tahan banting di tengah ketidakpastian global. Minggu lalu pasar keuangan global kembali diterpa tekanan hebat. Indeks saham utama di dunia mengalami penurunan, sementara Bitcoin dan ETH juga tertekan akibat sentimen negatif yang melanda pasar. Selain itu, eskalasi konflik di Timur Tengah menambah ketidakpastian, membuat investor semakin waspada terhadap risiko yang ada. Namun menariknya bahwa altcoin tidak ikut terjun bebas seperti yang biasanya terjadi saat kondisi makroekonomi memburuk. Mau naik, mau terbang, mau perang, mau berkuda tembak, nggak ada artinya. Ini yang mengendalikan orang. Ketika orang berbondong-bondong masuk altcoin season, BTC ETF-nya sudah mindset, maka akan terjadi altcoin season. Divergensi antara kondisi fundamental yang buruk dan ketahanan harga altcoin menjadi sinyal penting bagi para analis. Biasanya titik terendah pasar terbentuk justru ketika sentimen dan data fundamental berada di titik terburuk dalam beberapa hari terakhir. Meski berita negatif terus bermunculan, altcoin mampu bertahan di level support dan bahkan mencetak high low. Jadi udah ke bawah naik. Hal ini dianggap sebagai tanda kekuatan tersembunyi di tengah tekanan pasar yang berat. Fenomena ini mengingatkan bahwa pasar kripto seringkali bergerak berlawanan dengan ekspektasi mayoritas. Ketika ketakutan memuncak dan semua indikator tampak suram, justru saat itulah
peluang pembelian arah mulai terbuka. Peluang pembalikan arah mulai terbuka. Para pelaku pasar yang jeli biasanya memanfaatkan momen seperti ini untuk mulai mengakumulasi aset yang dengan potensi pertumbuhan tinggi. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin altcoin akan menjadi motor penggerak utama pemulihan pasar kripto dalam waktu dekat. Wah, kita harus ini kawan ya. Mudah-mudahan terjadi benar ya. Tentu saja masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut sebelum dapat menyimpulkan bahwa tren bullish benar-benar telah dimulai. Mudah-mudahan funding rate negatif sinyal awal kebangkitan altcoin. Infonya seperti itu. Salah satu indikator teknikal yang kini menjadi sorotan adalah funding rate pada beberapa altcoin utama terbaru menunjukkan bahwa XRP, ETH, Doge, PP, Cardano mengalami penurunan funding rate secara signifikan, ataupun juga ada LTC bahkan mencatatkan kenaikan harga harian meski funding rate-nya semakin negatif, sebuah anomali yang jarang terjadi di pasar kripto. Oke. Funding rate negatif dalam kondisi harga yang stabil atau naik biasanya menandakan bahwa pembeli spot mulai mendominasi pasar, bukan para spekulan dengan leverage tinggi. Yang spekulan kan biasanya leverage tinggi ya. Ini merupakan bentuk tekanan beli yang lebih sehat dan berkelanjutan karena didorong oleh permintaan real, bukan sekedar aksi spekulasi jangka pendek. Dengan demikian, funding rate negatif bisa menjadi sinyal awal bahwa altcoin siap untuk bangkit meski belum cukup kuat untuk menjadi konfirmasi penuh tren bullish. Analis menegaskan bahwa sinyal ini harus diperlukan sebagai peringatan dini, bukan sebagai jaminan pemulihan total struktur. Pasar altcoin masih membutuhkan validasi lebih lanjut sebelum dapat dikatakan benar-benar pulih. Namun jika funding rate negatif bertahan dan harga tetap stabil, peluang terjadinya rally jangka pendek semakin besar. Kondisi ini juga membuka peluang bagi investor untuk mulai memantau altcoin yang menunjukkan kekuatan relatif. Jika tren ini berlanjut, altcoin bisa menjadi pilihan utama dalam portofolio kripto di tengah ketidakpastian pasar global. Dua syarat penting sebelum altcoin benar-benar pulih. Meskipun sinyal awal sudah mulai terlihat, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum altcoin benar-benar memasuki fase pemulihan. Pertama, pasar keuangan global harus membuka perdagangan pada hari Senin dengan kondisi yang relatif stabil. Jika eskalasi geopolitik di akhir pekan langsung direspon negatif oleh pasar pada pembukaan, risiko penurunan tajam masih sangat terbuka. Kedua, mudah-mudahan ya, kedua altcoin perlu diperebutkan kembali dua level teknikal penting, yaitu bla 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 bla. Banyak banget, kalau saya rasa cukup itu aja untuk kita sabar. Kita akan juga lihat BTC-nya yang menjadi faktor utama. 5852 masih tinggi, paling nggak menunggu sampai di bawah 50% untuk Bitcoin dominan ya. PP hanya koreksilah 0,47, wajar kembali kayak kemarin lagi, tapi arahnya masih sudah ke atas dan sudah titik bottom. Kelihatannya kita tinggal tunggu saja sampai pump lah ya. Pokoknya kita harus sabar dan yakin semua pasti badai akan berlalu, karena altcoin season belum terjadi akibat ETF BTC, dan BTC season sudah lama ya, sudah waktunya turun. Dan kalau kita lihat juga di CMC-nya, mana ini CMC Fair and Greed-nya, CMC-nya saya cek dulu. Kita harus yakin lah ya, semua mudah-mudahan kita akan cuan bersama. Kita akan lihat altcoin index-nya, coba di peringkatnya sudah berapa, karena 2 hari ini saya nggak ngecek ya. Ini 3 hari saya terjadi nggak tidur lagi nih. Mudah-mudahan kuat saja lah ya, kuat saja. Masih oke. Malah Fear and Greed-nya sudah naik lagi ke 26. Kemudian altcoin season-nya sudah 49. Ini sudah tanda-tanda akan terjadi altcoin season. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap realisasi dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan untuk membeli mendadak. Semua tanggung jawab masing-masing. Mudah-mudahan segera terjadi altcoin season. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just